Jadi hidup ini tuh nggak hanya tentang Betul. sosial media. Kamu Betul. cantik di sosial media, kamu bisa impress orang dengan barang-barang yang kamu beli. Bukannya kamu nggak boleh beli barang-barang mewah atau apa, boleh. Kamu mencapai kesuksesan, dikasih kemudahan Allah, boleh kamu nikmatin itu. Tapi tetap sense of jiwa sosialnya tetap harus ini gitu. Betul. Dan harus mikir juga loh Kak, kalau kita showing sesuatu di media sosial, kita harus mikir. Yang lain gimana? Nah, kalau mereka bisa beli, kalau mereka nggak bisa beli, harus mikir efek dominonya apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, seneng banget loh hari ini saya ketemu sama Caca. Masya Allah, aku lebih seneng ketemu sama Kak Oki. Ini kita nggak apa-apa kan ini kayaknya habis wudhu soalnya, Enggak, jadi kan apa-apa. kita sama-sama sholat. Tadi aku Enggak sholat apa-apa. dipimpin oleh Kak Oki. Caca nih, aduh keren nih Caca nih ya, seneng banget ketemu Caca. Masya Allah, Masya Ini Allah. kita di belakang kita nih pesantren, kita mau ke pesantren Masjidil Hufat karena Caca tuh pengen, cita-citanya pengen buka rumah Quran. Kenapa sih Caca pengen buka rumah Quran, Caca? Ya pengen supaya. Kan ini udah jadi Bupati Kendal. Masya Allah, tabarakallah, doain. Sudah punya jabatan Suami sang kan yang bupati, akunya bukan. Kan Ibu Bupati. Yang pejabat kan suami, akunya mah Kan orang bersama biasa. ibu-ibu yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa sih Oke. kepikiran tiba-tiba untuk buat rumah Quran tuh tiba-tiba Itu dari tuh zaman dulu, dari zaman suami sebelum ngejabat jadi bupati, udah pengen banget. Terus di Jakarta emang aku kan bukan kayak kakak yang berilmu gitu loh. Oke, Aku cuman enggak, Ca. Oke, lagi belajar, Ca. dan jadi aku cuma bisanya semampu aku apa. Makanya aku kan ada sekolah buat anak-anak kecil yang nggak mampu di rumah mama di Pejaten. Itu gratis, mereka belajar ngaji dan bahasa Inggris. Kenapa ngaji dan bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris buat sebagian kalangan kan itu cukup mahal, les bahasa Inggris itu mahal. Jadi di situ gratis, dan kenapa itu kan buat globalisasi juga gitu loh Kak. Tapi tetap fondasi agama ada, makanya itu belajarnya tuh sekolah ngaji dan bahasa Inggris. Keren. Udah berjalan Kak di situ, tapi cuman hanya lingkup kecil aja di rumah aja. Nah kalau Kak Oki kan ini udah belajar Al-Quran nih, pasti kan manajemennya lebih besar lagi nih. Nah aku makanya pengen tahu Kak gimana sih caranya gitu. Terus sebenarnya rumah Opa yang di Semarang udah disiapin buat rumah Al-Quran, tapi sepertinya lingkungan di kompleks itu kurang mendukung. Jadi kalau lingkungan di kompleks itu kurang mendukung, takutnya nanti ya kita dianggapnya apa orang belajar Al-Quran nanti dibilangnya aliran inilah, aliran itu aja mereka udah gitu-gitu, nanti ada ngajarinnya apa aja gini loh, belajar Al-Quran. Jadi ya udahlah, sudahlah, daripada kita berdebat kusir, mending cari tempat lain gitu. Nah kok ya kebetulan takdirnya suami jadi bupati di Kendal. Terus mikir ya kenapa nggak bikin rumah Al-Quran ya di Kendal, padahal Kendal sendiri kan sebenarnya udah terkenal dengan kota santri Kak. Masya Allah di sana ulama-ulamanya, gus-gusnya tuh Masya Allah, anak-anak muridnya banyak banget, dan nggak cuma dari Kendal doang, ada yang dari luar Pulau Jawa, dari mana gitu. Jadi tapi aku itu kan pahala buat mereka, aku kan juga pengen, ya kita kan boleh berlomba-lomba dalam kebaikan kan ya, aku juga pengen punya sendiri lah. Kenapa sih concernnya Caca tuh ke Quran, ke bahasa Inggris, ke pendidikan tuh kenapa? Karena menurut aku, Dan pengen buka panti asuhan apa gimana? kalau itu panti asuhan yang anak-anak yang unwanted, itu beda lagi, itu kebanyakan cita-cita Kak. Gitu. Kalau Al-Quran sih kenapa ya, karena aku pengen gini loh Kak, belajar Al-Quran dan belajar bahasa Inggris juga gitu. Bahasa Inggris tuh buat globalisasi. Kita suka nggak suka bahasa Inggris pun mau nggak mau harus bisa keep up dengan itu gitu, minimal sedikit aja. Kenapa ya? Karena globalisasi mau nggak mau. Nah kita kan kalau mau dakwah itu nggak harus kayak ngajarin, hei kamu harus sholat, kamu harus sedekah, nggak gitu ya. Tapi maksudnya dakwah tuh dakwah bahwa wah nih orang bisa jadi arsitek yang Masya Allah ya gitu. Oh dia seorang muslim, arsitek yang udah berhasil, tapi dia sholatnya juga Masya Allah. Nah itu kan dakwah juga gitu loh Kak. Kayak kita lihat pemain bola yang sholatnya on time gitu-gitu kan kita Masya Allah gitu. Nah aku tuh pengen banyak sumber daya manusia di Indonesia ini tuh bener-bener berkarakter gitu. Berkarakter, bener-bener mereka bisa bangun negeri ini. Karena aku ngerasa kita nggak akan bisa maju-maju negaranya kalau kita anak-anak mudanya tuh nggak bergerak, nggak bener-bener merubah mental untuk menjadi mental belajar. Keren. Oke, ada satu quote nih, nanti Koke minta pendapatnya Caca. Kalau bikin vlog sama Caca enak, minta pendapatnya pendapat Caca. Aku minta pendapat ini. Caca. Nanti aku semprot pakai. Aku bercanda ya Kak, maaf. Nih, Nanti fansnya Kak Oki marah-marah lagi nih sama kuat aku. kan tadi kan Caca kan udah mulai memikirkan anak-anak bangsa nih ya. Ini menurut Caca dengan kalimat ini seperti apa? Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Oh iya dong, banget dong Kak. Nah itu yang Caca lakuin kan?
enggak lah. Kan sekarang udah growing others, the growing. Siapa kak? Belum. Ini aku lagi belajar sama kakak. Ini artinya kakak ngomong sama diri kakak sendiri. Kakak udah growing many people. Aku belum. Aku baru mau belajar untuk. Ya kan udah mulai tuh yang tadi yang bahasa Oh, Inggris. itu yang anak-anak kecil, Iya. tapi belum yang lingkupnya orang dewasa. Karena kan beda kak gitu. Kalau anak kecil kan lebih simpel, mereka belajar Iqra. Tapi ada yang udah masuk Al-Quran juga udah ada sih. Gitu. Ca, kalau ini banyak pertanyaan ya buat Caca ya. Kalau mau loncat lagi nih pertanyaannya. Caca kan dari kecil udah jadi artis nih, ya kan? Bintang iklan waktu kecil. Oh, bintang iklan. Kemudian kan pemain sinetron. SMP baru main sinetron. Nah, menurut Caca dan sekarang Allah kasih amanah buat Caca bentar ya, pengen bersin. Itu kalau lagi live di TV itu kalau mau bersin batuk tuh tahan-tahan. Iya. Gitu-gitu kan. Bentar, nggak jadi deh. Dah, jadi Caca nih Allah anugerahi suami juga yang punya amanah yang besar. Masya Allah. Caca ngelihat nih ketika Allah kasih Caca populer ada, insya Allah hartanya juga ada, Amin. jabatan, Yang penting berkah, insya Allah ada. berkah, yang Nah, penting. yang Caca lihat itu semua tuh apa sih sebenarnya? Ketika Allah kasih itu semua buat Caca tuh apa sih? Titipan. Hmm. As simple as titipan aja kak. Jadi aku juga nggak ngerasa gimana. Orang banyak yang nanya sama aku, gimana rasanya jadi istri bupati? Hah? Ya jadi istrinya Mas Diko aja, udah titik. Tapi nggak yang jadi kayak wah gitu, enggak, biasa aja. Maksudnya gimana ya kak, ada yang berubah, ada beberapa protokoler, ada yang berubah. Misalkan ya aku kan harus bisa menghargai jabatan sebagai istri bupati. Jadi jabatan sebagai istri bupati Kendalnya bukan akunya kak, tapi jabatannya. Aku harus benar-benar bisa menjalankan itu dengan baik untuk menghargai jabatan itu, bukan diri akunya loh gitu. Misalkan menjadi ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kendal, jabatan itunya yang dihargai, bukan akunya gitu. Jadi aku menempatkan dirinya tuh ya ketika aku pakai seragam ya aku memang ya mau nggak mau harus paham. Ya harus menghargai itu jabatan gitu. itu ya. Tapi kalau aku udah olahraga sama siapa semua aku ajak ngobrol biasa aja, dan aku selalu sama teman-teman ASN di sana aku nggak pernah mau ya ngobrol sama orang itu melihat jabatan. Jadi harus kepala dinas baru ngobrol sama kita, enggak. Aku bilang mau yang jabatannya kasih pun kalau ada saran langsung ngomong. Kalau ada sesuatu yang dirasa dilihat tuh kurang pas dari saya atau dari Mas Bupati gitu ya, langsung ngomong. Jadi nggak usah harus ngomongnya sama kabitnya dulu, kepala bidang, nanti baru ngomongnya lagi sama ini baru deh ngomong ke kita. Nggak usah, aku bilang gitu. Jadi sekarang jangan seperti itu, karena kita maunya biasa. Jadi kalau pertanyaannya gimana rasanya, aku juga bingung ya kak, gimana rasanya, biasa aja. Karena sekarang tinggalnya malah tinggal di rumah kontrakan juga, di Kendal, bukan milik sendiri. Rumah kontrakan, karena rumah jabatan kita belum jadi. Dan hikmahnya adalah dengan aku bolak-balik Jakarta, Kendal, di Kendal tinggalnya di rumah kontrakan, rumah jabatan belum jadi. Jadi aku harus mikir nanti begitu rumah jabatan jadi pindahin rumah ke rumah jabatan. Nah kan kita nggak tahu menjabat berapa lama ya kan. Berarti kan itu kan rumah punya pemerintah. Berarti kan ada saatnya kita harus keluar dari rumah itu gitu. Di situ aku mikir gini, emang semuanya itu punyanya Allah ya. Bener loh kak, aku bukan sok-sok ngerasa gimana kak, tapi memang begitu. Karena aku ngerasa di Jakarta misalkan mau ke rumah mamah bawa barang ke sini, terus mau ke rumah aku sini bawa barang. Jadi aku mikir, ih ntar kalau gue mati ini barang-barang siapa yang ngurusin ya gitu loh. Ya dong, berasa loh kak, dulu pas masih kampanye kita tinggal kan di Semarang karena kan lagi pandemi. Jadi suami tinggal di Kendal, aku tinggal di Semarang. Pas lagi kampanye kemarin itu, terus suami alhamdulillah kan jadi bupati, pindah ke Kendal. Bayangin nggak kak, barang dari Jakarta bawa ke Semarang, dari Semarang pindah lagi ke Kendal. Ke Kendal juga ini cuma sampai berapa bulan lagi ke depan, nanti pindah ke rumah jabatan ya, pindah-pindah. Nah kan berarti berasa kak bahwa ya barang-barang ini emang gimana ya kak, ini emang bukan punya kita nih, emang titipan aja nih rumah. Berapa saat terus nanti kita pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Aku jadi ngerasa oh iya ya, emang ini semua tuh emang ya udah dipinjemin aja gitu sama jadi Allah. Allah bisa ngasih, Allah bisa ambil begitu saja. Iya, jadi aku ngerasa kalau rasa gimana ya udah pinjeman aja gitu. Masya Allah. Udah gitu. Tapi di otak kita bahwa itu titipan, harta titipan, jabatan titipan, popularitas juga mungkin nggak selamanya. Itu membuat kita pada akhirnya menjadi tawadu sih, karena itu nggak selamanya punya kita. Karena nggak ada possession. Kalau aku nggak pernah pindah rumah, beda kak. Dulu aku kan dari aku lahir sampai aku nikah, rumahku tuh yang rumah mamah Pejaten itu kan aku selalu di situ terus kan. Jadi tuh ada rasa possessionnya kak. Ini rumahku, ini kamar aku, ini kasur aku, ini shower, tempat mandi, ini punya aku gitu. Ini kerannya ya keran aku gitu. Tapi giliran aku udah pindah-pindah, aduh ini bekas orang siapa tadi yang pindah di sini ya, oke dibersihin dulu. Oh ini tempat tidur siapa nih ya, punya siapa ya gitu. Kayak pernah ada yang di sini ya, dulu gitu loh. Misalkan kita nginep di hotel dulu berapa saat gitu kan. Dulu ada orang yang ninggalin tempat ini ya, artinya ya udah. Yang nggak ada ya kak, emang nggak ada yang kita punya. Titipan dan ya, sementara. Nggak ada kak gitu. Itu tuh bener-bener aku merasa gitu.
Ca, tadi kan ada kalimat yang menarik nih dari Caca nih. Caca ngobrol sama siapapun, artinya kan tidak membeda-bedakan orang. Enggak. Apakah Caca pernah melihat atau merasakan ada orang yang membeda-bedakan orang seperti itu, dan bagaimana Caca menyikapi itu? Enggak, pilihan hidup mereka masing-masing ya. Hmm. Pilihan hidup mereka masing-masing. Aku nggak mau ikut campur dalam hidupnya mereka karena aku nggak pernah tahu kapan Allah kasih hidayah buat mereka. Tiba-tiba hidayah mereka ada sebelum mereka meninggal dan mereka jauh lebih baik. Mereka bertaubat, mereka hilang dosanya, aku yang banyak dosanya. Betul. Gitu kan bisa aja. Jadi aku nggak pernah mau tahu itu pilihan hidup mereka. Cuman ya udah, aku udah cukup tahu. Oh, emang ada orang seperti itu, ya sudahlah, biarin aja hidup-hidup dia, kok kita nggak perlu ngurusin. Dan ya terserah dia mau ngurusin hidup kita atau enggak juga kan kita jalanin sendiri hidup ini gitu. Ya, jadi maksudnya mencoba untuk berhusnuzon, siapa tahu nanti Allah kasih hidayah dia lebih baik daripada kita. Bisa aja. Tapi aku tuh paling seneng Kak kalau misalkan kita lagi kemana gitu pakai masker gitu kan, kadang orang nggak tahu aku. Ada yang tahu, ada yang enggak. Kadang tahu, kadang enggak. Tapi kalau pas nggak tahu dan aku di-treat seperti kayak orang biasa aja kayak gini, aku ke rumah karaoke gini kan nggak bawa ajudan, nggak bawa apa, aku nggak emang apa ya Kak, kecuali emang ya untuk ada kebutuhan khusus, misalkan untuk keperluan khusus gitu ya. Tapi kalau kayak gini-gini, aku mau syuting Islam itu juga teman-teman semua pada yang kayak, kok lu nggak ada bedanya sih gitu, terus harus beda gitu. Bener loh Kak, aku ditanya seperti lo, kok lu jadi istri pejabat nggak ada bedanya sih, maksudnya lo kok gini-gini aja sih gitu, terus harus beda gimana gitu, harus yang kayak gitu kan. Ya enggak, sesuai tempat. Ya sesuai tempat. Ini gue di studio, gue lagi syuting sama lo, insya Allah nggak ada marah bahaya juga. Terus apa harus butuh pengawalan apa, kecuali misalkan udah istri sekelas presiden, nah itu udah beda. Kalau presiden, anak-anaknya kan benar-benar harus dijaga kan demi keamanan negara, itu udah beda cerita. Kalau sekarang sih aku masih ngerasa biasa aja, dan suami juga nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya aku kemana-mana sendiri, nggak mau apa pakai ajudan apa gitu, nggak apa-apa juga dia. Siapa sih suka dukanya jadi istri seorang pejabat? Suka dukanya mungkin gini, dulu pun sebelum Mas Diko menjabat ya Kak, mungkin aku pun juga suka mereview barang-barang yang memang aku pakai aja gitu. Kalau sekarang memang mungkin harus lebih sensitif terhadap keadaan sosial kali ya Kak ya. Jadi kalau ada beberapa barang yang mungkin untuk sebagian orang itu cukup mahal, untuk sebagian orang itu biasa aja, nah aku harus lebih bijaksana dalam itu, karena dengan aku terjun langsung ke lapangan, Masya Allah, it's apa ya, eye opener gitu loh Kak. Aku benar-benar melihat jauh lebih besar dari apa yang aku lihat hanya sekedar di Jakarta. Mungkin kalau teman-teman tahu, dulu pun maksudnya banyak kegiatan sosial yang suka aku lakukan, tapi ruang lingkupnya Jakarta. Coba deh teman-teman pergi ke daerah yang jaraknya cuma 2 jam, 3 jam, Kendal cuma 4 jam dari Jakarta. Itu udah beda banget loh Kak sama keadaan di Jakarta gitu. Artinya apa? Banyak hal-hal yang kita tuh belum lihat kalau kita nggak pergi kemana-mana gitu. Dan ternyata banyak orang yang lebih membutuhkan dari sekedar apa yang kita pikirkan ya. Kita pikir orang butuh ini, butuh enggak, tapi ternyata mereka membutuhkan jauh lebih banyak lagi gitu. Misalkan kayak pembangunan karakter gitu, perlu loh Kak dibangun kepercayaan diri orang-orang, karena kadang-kadang banyak orang yang nggak percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang gitu, padahal dia pintar, padahal dia punya potensi. Nah itu kan harus kita bantu gitu. Ini nggak semua tentang uang ya Kak, nggak semua tentang ekonomi ya. Tapi juga pembangunan karakter gitu, itu kan mereka harus kita bantu. Atau fasilitas yang mereka tuh pintar, mereka punya pengen masuk ke jenjang pendidikan yang lebih gitu ya, tapi mereka kurang dorongan gitu. Nah hal-hal seperti itu yang betul-betul banyak banget yang bisa kita lakuin di luar sana gitu loh. Nggak cuma semua tuh Indonesia tuh semua nggak cuma tentang Jakarta kok. Betul. Nah, ini namanya khairun anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemarin Cak, Koki mau sharing, ada orang nanya begini sama Koki, saya punya saudara lah. Sebenarnya dia peluang dia untuk sukses lebih tinggi, lebih banyak lagi hartanya itu sebenarnya gampang banget buat dia. Tapi dia selalu bilang, udahlah aku kerjain segini aja, ini semua udah cukup kok. Gimana ya cara memotivasi dia supaya dia... Aku pakai masker ya. Tadi kan habis selesai makan. Sekarang aku pakai masker. Iya, boleh. Tadi soalnya habis makan guys. Terus? Jadi orang ini mengatakan, saya punya saudara yang sebenarnya dia potensi untuk bisa jauh lebih hebat. Tapi saudara saya ini bilang, udahlah cukup segini aja. Dan harta saya juga udah cukup kok segini aja. Udah nggak perlu lebih maju lagi. Kenapa ya itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Terus Koki bilang gini, mungkin dia bisa mengatakan begitu karena dia berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi dia ngerasa sudah cukup. Kalau dia melihat dan terjun langsung keluar sana, dia tahu betapa banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan dari dia, yang mudah mendapatkan harta itu, mudah mendapatkan kesuksesan itu, mudah mendapatkan yang lain-lain. Mungkin dia akan terpacu untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi, untuk lebih maju lagi, untuk menyebarkan ke banyak orang, nggak untuk dirinya lagi gitu. Jadi yang kayak dilakukan oleh Caca misalnya kan, udah nggak lagi mikirin diri sendiri lagi gitu.
untuk diri sendiri, insya Allah dan pertolongan Allah udah selesai lah untuk mikirin diri sendiri. Walaupun iya masih mikir diri sendiri, tapi maksudnya sudah mulai berpikir untuk khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat untuk orang Dan lain. nggak gampang loh Kak, maksudnya kita tuh punya ide pengen ini, Iya. pengen ini, challenge-nya tuh agak banyak loh. Betul. Banyak, nggak gampang, nggak segampang itu, tapi bisa dan harus mau mulai. Betul. Memang harus lebih banyak orang-orang yang mulai memikirkan umat ini dan bangsa ini, teman-teman sekalian. Jadi hidup ini tuh nggak hanya tentang Betul. sosial media. Kamu Betul. cantik di sosial media, kamu bisa impress orang dengan barang-barang yang kamu beli. Bukannya kamu nggak boleh beli barang-barang mewah atau apa, boleh. Kamu mencapai kesuksesan dikasih kemudahan Allah, boleh kamu nikmatin itu. Tapi tetap sense of jiwa sosialnya Iya. tetap harus ini gitu. Betul. Dan harus mikir juga loh Kak, kalau kita showing sesuatu di media sosial, kita harus mikir. Yang lain gimana? Nah, Ya, kalau ya, ya. mereka bisa beli, kalau mereka nggak bisa beli, harus mikir efek dominonya apa. Ya. Mereka maksa orang tuanya, Ya. kan orang tuanya nggak tahu apa yang terjadi di sosial media. Oh ini maksa, jadi ribut keluarganya, atau nauzubillah min dalik melakukan hal-hal yang Ya, ya. di luar kodratnya demi hanya untuk harta gitu. Ya. Itu kan efek dominonya panjang sekali gitu. Jadi kalau bisa ya Dengan kata lain, think before posting. ya gitu lah, maksudnya kalau bisa ya bukannya nggak boleh sih, tapi ya gimana ya, kayak you have to balance lah, gimana Iya. kira-kira sendiri deh. Ya. Maksudnya Caca tuh sebenarnya Caca bisa menjelaskan secara gamblang, cuman nggak enak ngejelasin. Udah deh, kira-kira sendiri lah. Cah, kita ke pesantren ya. Oke. Kita lihat, doain semoga Caca mau bangun rumah Quran. Amin. Insya Allah kita doakan dan kita selalu support siapapun Amin. teman-teman yang mau bikin rumah Quran. Bismillah. Let's go. Kenal ya Kak. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Mama bawa Kak Caca Frederica. Halo. Jadi beliau-beliau ini sudah selesai hafalan 30 juz, Masya Allah. akhirnya bertugas. Udah hafal? Udah. Waduh, udah bisa naruh itu dong mahkota di Amin. atas kepala. Amin. Itunya orang tuanya, ya Allah, aku cemburu. Ini aulanya, nanti kita ke atas, tapi Kakek mau kasih tahu ini ada saung di sini. Hafalinnya di sini Kak. Ya, ini tempat sholatnya. Ini masih berjuang lah dengan donasi dari teman-teman Masya Indonesia lainnya. Ini saung mereka, kadang-kadang mereka mau apa? Memanah. Kalau mau belajar outdoor Oh, di sini. di sini. Oh. Lucunya. Ini yang desain siapa Kak? Jadi sedekah itu banyak, Cah. Salah satunya ada orang yang bersedekah melalui gambarnya. Arsitek yang bersedekah dengan gambarnya. Oh, gitu. Ada di sini ada juga ibu yang menjahit, mengajarkan anak-anak menjahit, jadi bersedekah dengan keahliannya. Masya Allah. Aku bisa bersedekah dengan apa Kak? Oh, bersedekah dengan apa aja boleh, jadi orang tua asuh boleh. Nah, nanti ini masih terus dibangun pesantren ini. Nanti lantai 3 itu akan jadi asramanya 100 anak dari seluruh Indonesia. Ini masih dibuat. Masih dibikin. Tapi kita udah ada 8 cabang, Cah. Masya Allah, di mana aja Kak? Tapi Jakarta. cabang Kendal belum ada. Belum, Kak. belum. Nanti Nah, bikin belum ada. segera cabang Kendal. Ini kantor-kantornya. Assalamualaikum. Salam. Oh, ini tempat meeting biasanya kalau kayak di sini. Nah, kita kenalan ya. Gede banget suaranya nih. Assalamualaikum. Coba Ustazah Hafsah, ini Ibu Caca Frederica ya. Tolong Ustazah Hafsah memperkenalkan. Jadi Ini aromaterapinya kayak rumahku dulu nih. Jadi di sini melalui teman-teman inilah yang menghubungi para donatur, akhirnya terbangunlah gedung ini. Masya Allah. Jadi ini semuanya anak usia 20 tahunan nih. Ya Mereka semuanya penghafal Quran. Terus selesai hafalan? Orang Jakarta semua enggak? Enggak seluruh. Jadi dikenalin aja mulai dari Hafsah. Salam. Saya Hafsah, alhamdulillah dikasih tanggung jawab untuk jadi kepala kantor di sini. Umurnya berapa? Umurnya 25. Ya Allah, masih muda. Dari? Dari Hafsah Palembang. Nah, di sini Sama kayak Kak Oki. Iya. di sini membawa beberapa divisi lagi. Selain salah satu ya. Di situ ada Ustazah Ratna. Coba Ustazah Ratna perkenalkan sendiri. Ya, saya Ratna, berasal dari Majalengka, Umurnya berapa? usianya 22 tahun. Divisinya? Divisi sekarang alhamdulillah diamani sebagai sekretaris. Sekretaris. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Mimi Dayanti, asal Kuningan, Jawa Barat, umur 24 tahun, diamanahkan di divisi dana usaha Mas Kamu.
Tuh yang nanti sahlanya dikasih ya nasi kebulinya sama. Masya Allah, Yang jadi pesantren ini ada bisnisnya untuk menghidupi pesantren di bawah. Jadi ada bisnisnya jualan makanan. Iya, Ini salah teman-teman satunya. pesen dong makanannya yang banyak. Benar, untuk sedekah. Ustazah Menka. Perkenalkan, saya Menka Kurnia, asal Bogor, usia 21 tahun, sekarang yang mengelola sosmed Misalnya People. Udah sampai centang biru ya, alhamdulillah ya. Udah? Alhamdulillah. Terus? Perkenalkan, nama saya Aska Widiani Tias, usianya 20 tahun, diamanai sebagai subdivisi orang tua asuh. Jadi orang tua asuh tuh berhubungan sama beliau. Semua orang tua asuh. Masya Allah. Perkenalkan, saya Rizka dari Malang, usia 21 tahun, bagian program pengembangan database. Database untuk para donatur. Perkenalkan, saya Dwi Faridatun dari Tuban, Jawa Timur, usia 22 tahun, bagian admin dana usaha. Yang beli-beli online tuh. Perkenalkan, saya Linda Setiama dari Batang, Jawa Tengah, usianya 21 tahun, diamanai jadi bendahara. Ini asramanya, kita harus ke belakang sedikit. Oke, mau ngasih tahu Saung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Lagi asrama apa ngapain? nih, Kak? Ini asrama Khadijah. Siapa ini? Selin, Selin. Yuk. Selin namanya? Orang mana? orang Depok. Oh, Orang Depok. umurnya? Selin camp ya? Iya, yang pagi mau ke Berapa Iya. umurnya? 18. 18 tahun. Oh, Masya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Cantik ya? Belajar ya? Cantik loh. Banyak yang cantik Dia di udah sini. hafal Quran? Masih murid lagi belajar. Oh. Nah, udah keliling. Gimana nih rencana berikutnya? Aduh, Masya Allah. Berikutnya rencananya kita tunggu Kak Oki dan Karyo datang ke Kendal dulu. Ya. Main-main ke Kendal dulu. Nanti kita lihat di sana daerahnya kayak gimana. Insya Allah Allah mudahkan ada rumah Amin. Al-Quran di sana. Amin, amin. Thank you loh Kak Oki udah diajak Terima jalan-jalan. kasih banyak, Ca. Dan kita doakan semoga banyak teman-teman lainnya yang buka rumah Quran dimanapun. Amin. Sehingga banyak rumah Quran Insya tersebar di Allah, mana-mana. Insya Allah. Dadah, sampai ketemu. Dah, makasih ya, Ca. Thank you, Kak. Aku yang Dah, thank you. sayang.